Ini adalah contoh dari channel digital yang telah dipindah dari TV analog kepada sinyal digital. Ganjar Pranowo. Remaja ini untuk tampil dengan iya, silakan. Straight. Iya, artinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video barusan adalah bentuk siaran TV digital di televisi lama yang sudah dipasangi set-top box. Gambar yang dihasilkan lebih bersih, jelas, dan tidak buram. Bagaimana cara pemasangannya? Simak ulasan berikut. Sebelum kita masuk ke settingan STB atau set-top box digital, terlebih dahulu harus mengetahui apakah sinyal digital di tempat kita masing-masing sudah kuat atau belum. Jadi cara untuk mengetahui bagaimana sinyal digital di daerah kita tentu harus menggunakan sebuah aplikasi di smartphone atau Android kita. Apa nama aplikasinya? Kita lihat di bagian sudut ini ada namanya sinyal TV digital. Jadi sinyal TV digital ini berfungsi untuk mengecek apakah sinyal di tempat kita sudah bagus atau berada pada posisi lemah atau tidak ada sinyal sama sekali. Bagaimana cara mengoperasikannya? Pertama, hidupkan jaringan internet kita. Kemudian pastikan handphone kita memiliki akses lokasi, aktifkan. Diaktifkan, kemudian baru gunakan dan jalankan aplikasi sinyal TV digital. Kita tekan. Baik, aplikasinya sudah terbuka. Dan dalam aplikasi ini langsung terdeteksi ketika kita mengaktifkan di smartphone-nya itu, mengaktifkan lokasi, ini lokasi kita, maka di handphone kita langsung terdeteksi bahwa kita berada pada zona kuning. Zona kuning itu artinya sinyal kita berada pada posisi lemah. Wilayah yang saya tempati sekarang ini adalah wilayah Desa Buluh Cina, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yaitu berada pada zona kuning. Nah, zona kuning ini sinyalnya lemah. Bagaimana cara mengatasi sinyal lemah ini agar sinyal digital itu dapat, program televisi digital itu dapat? Solusinya adalah meninggikan antena televisi yang lama atau menggunakan antena baru, itu harus ditinggikan tiangnya. Itu salah satu solusinya. Agar pemancar dari sinyal TV digital berada di perkotaan itu masuk dan terjangkau oleh tiang TV antena kita. Nah, kita perdekat dulu bahwa kita berada pada posisi kuning. Nah, ini wilayah Desa Buluh Cina. Ini ada Sungai Kampar. Nah, ini jalan lintas timur yang berada di Desa Baru. Ini jalan raya Pasir Putih. Nah, kalau di daerah Desa Baru itu sinyalnya sudah kuat. Yang sinyalnya agak rendah itu berada pada daerah Buluh Cina. Kemudian daerah Bulu Nipis dan juga desa di sekitarnya.
Setelah diketahui posisi sinyal yang berada di daerah kita masing-masing, maka selanjutnya kita akan melakukan pemasangan set-top box dengan TV analog yang biasa kita pakai di rumah. Bagaimana cara pemasangannya? Simak video berikut. Baik, kita akan mencoba mempraktekkan pemasangan STB digital atau set-top box digital ke TV analog, yaitu layar datar. Sebelumnya TV ini dulu menggunakan siaran TV analog biasa, tetapi sekitaran bulan 9 atau bulan 10 nanti, tahun 2022, sinyal TV analog itu akan dihapus oleh pemerintah dan beralih ke sinyal digital. Sebelum sampai bulan 9, di bulan ini saja, bulan 6, 7, dan 8, sudah mulai satu persatu siaran TV analog itu sudah berkurang kekuatan dari sinyalnya, terbukti dengan adanya sinyal atau siaran TV yang ada semutnya, atau sudah menghilang satu persatu dari layar televisi analog sahabat semuanya. Untuk itu, dalam penjelasan ini, kami mencoba ingin menerapkan dan memasangkan STB set-top box digital ini ke TV analog. STB yang saya gunakan, ini adalah contoh STB-nya. Ini baru dibeli. Ukurannya lebih kurang 18 cm dan lebarnya ada sekitar 15 cm. Ini menggunakan set-top box sinyal TV digital dari merek apa saja bisa digunakan untuk TV analog. Sehingga TV analog yang lama itu bisa digunakan dalam menggunakan sinyal digital. Nah, sekarang saya akan memperkenalkan set-top box yang baru dibeli ini. Harganya bervariasi mulai dari 500-an, ada yang 400-an, ada yang 350, ada yang 300, ada yang harga 150, ada yang 2,5. Kemudian set-top box ini di pasaran kemarin dibeli dengan harga 250. Untuk fiturnya ini sudah lengkap sekali, bisa menggunakan USB dan perangkat TV digital DVR3, sudah ada WiFi-nya, kemudian lengkap dengan menu-menu yang lainnya. Nah, untuk memperkenalkan dan cara memasang serta menyambungkannya ke televisi kita, berikut penjelasannya. Baik, kita lanjutkan. Di sini saya akan memperkenalkan satu persatu bagaimana cara menyambungkannya ke televisi dan juga antena. Ini ada colokan 3 warna. Ada putih, ada merah, kemudian kuning. Ini yang harus diperhatikan di televisi analog yang pernah kita gunakan dulu. Maka ketika sahabat semuanya ingin membeli set-top box, harus memperhatikan di televisinya dulu adakah warna putih, merah, dan kuning ini. Jika ada, ini contoh kabelnya yang akan disambungkan nanti. Putih masukkan ke putih, merah masukkan ke merah, kuning masukkan ke kuning. Nah, nanti ini akan disambungkan di belakang televisi kita. Gunanya adalah untuk menyambungkan siaran televisi digital untuk masuk ke layar televisi ini. Nah, ternyata di bagian belakang televisi yang digunakan ini tidak menggunakan kabel yang berwarna putih, yang ada hanya kabel berwarna merah, kuning, hijau, dan biru. Warna putihnya tidak ada. Berarti kabel yang 3 warna tadi tidak bisa digunakan. Nah, bagaimana cara menyambungkannya ke set-top box yang kita beli tadi? Televisi yang ada ini menggunakan penyambung HDMI, yaitu kita harus membeli kabel HDMI namanya. Kabel HDMI itu contohnya seperti ini. Ini kabel HDMI itu
contohnya. Nah, ini dicolokkan di sini. Nah, dicolokkan ke situ. Itu sebagai pengganti kabel yang 3 warna tadi, putih, kuning, dan merah. Jika tidak ada di televisi itu kabel putih, kuning, dan merah itu, maka harus membeli kabel HDMI. Ini harganya kisaran 50.000 satu set. Jika kita lihat di set top box-nya, kabel HDMI itu dipasang di sebelah sini setelah kabel warna putih, merah, dan kuning tadi. Jadi dia berada di sebelah kiri kabel yang 3 tadi. Ini kita pasang di sini, kemudian disambungkan di belakang televisi tadi. Nah, ada yang menanyakan apakah lebih bagus disambung menggunakan kabel HDMI atau kabel yang berwarna 3 ini. Lebih mudah dan cepatnya tersambung dan tidak memiliki banyak pengaturan memang menggunakan kabel HDMI dibandingkan menggunakan kabel 3 warna ini. Ini banyak settingannya nanti. Kalau menggunakan kabel HDMI dan itu ada juga di bagian belakang televisi kita, maka cara yang mudahnya gunakanlah kabel HDMI ini untuk tersambung ke televisi kita. Kemudian ini ada colokan antena atau colokan untuk televisi jika di rumah itu ada televisi 2 buah, maka kita menggunakan colokan antena ini untuk televisi yang satu lagi. Kemudian colokan antena yang satu ini, ingat dia terletak di sebelah kiri, namanya RF in. Artinya sinyal yang masuk harus melalui ini. Ini dipasang untuk antena yang dari luar. Ini antena yang dari luar nanti kita pasang ke bagian ini. Antena yang dari luar itu jangan langsung kabel dari antena ini dipasang ke sini. Dia harus melalui booster yang lama. Jadi kita tetap menggunakan booster. Dari antena langsung ke booster. Dari booster baru ke sini. Saya akan lihatkan bahwa di televisi ini juga menggunakan booster. Nah, ini booster yang digunakan. Ini adalah dari antena atas luar. Kemudian ini boosternya. Dan ini adalah kabel yang akan turun ke digital nanti. Setelah kita pasang kabel HDMI-nya, kemudian dari antenanya juga terpasang. Selanjutnya, di bagian belakang juga pastikan terpasang. Nah, di bagian belakang juga sudah kita pasang kabel HDMI itu. Sekarang kita nyalakan televisinya. Oke, kita mulai. Nah, dia akan langsung tersambung dari siaran TV digital ke televisi. Jika pada tahap awal belum tersambung, maka sahabat semuanya harus menekan di bagian tombol ataupun remote control televisinya itu input. Nah, di bagian bawah, pada bagian bawah akan terlihat ini ada TV, ada input 1, input 2. Jika menggunakan kabel HDMI, dia harus menggunakan input 1. Jika menggunakan kabel 3 warna, dia harus menggunakan input 2. Selanjutnya, pada saat tahap awal, set-top box ini dipasang, kemungkinan ada sebagian televisi setelah tersambung dia hanya muncul merek set-top box saja. Belum ada program karena ada yang belum diinput programnya ke dalam set-top box. Ada juga toko tersebut yang sudah menginput program televisi ke dalam set-top box-nya. Jika sudah diinput, maka
dia akan langsung tersambung ke televisi yang kita pasang. Tetapi jika belum, maka kita harus menyambungkannya. Pertama, kita harus melihat di remote control STB-nya, set-top box-nya itu, menu. Ini bagian menu, kita klik. Nanti di bagian kita tinggal menggeser panah atas, bawah, kiri, dan kanan. Nanti pada bagian atas, nah, ini sudah terlihat. Pencarian otomatis, kita tinggal tekan enter. Maka televisi ini akan mencari sinyal secara otomatis dan akan menyimpannya secara otomatis nanti. Ketika sinyal ini berjalan, sampaikan dia 100%. Sampai 100% nanti dia akan berhenti sendiri dan akan tersambung langsung. Berapa channel yang akan tersimpan oleh pencarian otomatis ini tergantung dari lokasi tempat kita berada. Mungkin kalau di daerah perkotaan yang sinyalnya padat, maka sampai 50 channel. Tetapi untuk di daerah sini seperti Kecamatan Siak Hulu, khususnya di Desa Buluh Cina, kemudian tetangganya ada Desa Buluh Nipis, dan yang lainnya itu masih berada pada sinyal yang rendah. Maka oleh sebab itu sinyalnya dimungkinkan hanya dapat 17. Nah, televisi yang digunakan ini pencarian otomatis sinyalnya itu berjumlah 17 sinyal yang diperoleh. Tetapi kalau mungkin di daerah desa baru dan Pasir Putih itu sinyal televisinya sudah berwarna merah untuk sinyal digitalnya, maka pencarian otomatis sinyal itu akan memperoleh 50 sinyal karena mereka berada di zona merah sinyal atau zona banyaknya sinyal. Kalau di daerah yang lemah dimungkinkan sinyalnya 17 buah atau bisa lebih kecil. Nah, bagaimana cara mengakali agar sinyal di posisi yang lemah ini agar dapat sinyalnya banyak? Maksimalnya adalah 15 atau 17. Maka antena yang sahabat gunakan, kalau rendah maka gunakanlah antenanya dengan tiang yang lebih tinggi. Gunanya apa? Agar sinyal yang berada di dataran tinggi itu terjangkau oleh antena kita yang berada di dataran yang rendah. Nah, jadi cara untuk mengatasi sinyal digital di daerah yang rendah ataupun lemah sinyal digital, tinggikan antena luarnya. Kemudian sambungkan dengan booster yang lama. Kemudian booster yang lama itu sambungkan dengan set-top box yang kita beli itu. Kemudian lakukan pencarian otomatis. Ini tidak saya lakukan pencarian otomatis karena nanti ditakutkan ada sinyal yang hilang karena sinyal itu beragam. Kadang ketika kita cari hari ini banyak dan langsung tersimpan, kita cari hari esoknya kemungkinan sinyalnya lemah sekali, maka yang tersimpan kurang dari yang tersimpan hari ini. Maka tidak saya lakukan karena tutorial untuk pencarian sinyal otomatis ini tinggal menekan tombol OK di bagian remote controlnya. Tekan bagian ini, maka akan bekerja secara otomatis nanti. Setelah tersimpan, televisinya akan langsung nyala kembali. Seperti ini. Untuk antena yang digunakan, sahabat semuanya bisa menggunakan antena lama yang pernah digunakan untuk televisi analog dulu. Itu kita bisa manfaatkan kembali dengan syarat antenanya tidak rusak. Kemudian antenanya tidak bermasalah dengan kabel yang terhubung dengan boosternya. Jika antenanya rusak, maka kemungkinan untuk penangkapan sinyal digital itu bisa berkurang. Maka untuk bersegeralah mengganti antena tersebut kepada antena baru yang bisa menangkap sinyal digital.